warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dengan sama-sama membaca lafaz basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi ujian kompre ini Bapak Ibu. Ini ibu-ibu semua ya, ibu-ibu ya. Iya, Pak. Iya. Yang namanya komprehensif itu kan kompre menyeluruh ya. Menyeluruh, mendalam dan seterusnya. Pokoknya menguji apa yang sudah Bapak Ibu pelajari. Kita mulai dari teori belajar. Bu Sukma, teori belajar humanistik itu yang bagaimana, Bu? Teori belajar humanistik itu, Pak, teori belajar yang memanusiakan manusia. Jadi dalam proses pembelajarannya faktor penting yang diperhatikan adalah bagaimana menumbuh kembangkan pengetahuan itu memang berdasarkan kemanusiaannya, Pak. Jadi penekanannya pada memanusiakan manusia. Mardiani ya? Ya, untuk kurikulum Merdeka ini, Pak, semua teori belajar itu terpakai. Cuma yang paling menonjol di sana adalah teori belajar konstruktivistik, Pak. Jadi karena membangun pengalaman dari siswa itu sendiri berdasarkan apa yang dia lakukan dan ini. Kemudian yang kedua adalah menurun kepada humanistik, Pak. Jadi bagaimana kita memanusiakan manusia itu, Pak. Jadi memang sistem belajarnya di kurikulum Merdeka itu adalah bagaimana membentuk karakter siswa itu sendiri, Pak. Tanpa harus campur tangan kita, dalam artian tanda kutip kita memaksakan kehendak guru kepada siswa, tapi justru siswanya sendiri yang harus berkembang gitu. Gurunya cuma sebagai pembimbing saja itu, Pak. Ibu Sukma? Jadi teori yang pertama itu bisa dipakai adalah teori behavior, karena di situ mengarah pada belajar itu berarti adanya perubahan sikap terhadap siswa itu sendiri. Tetapi bisa juga dipakai dengan teori konstruktivistik, Pak, karena di situ adalah membangun juga. Karena dengan membangun tingkah laku itu juga bisa membuat anak bisa berubah, Pak. Jadi pembiasaan bisa dipakai kedua teori itu, Pak. Menurut saya, Pak. Ibu Sukma, silakan Bu Sukma. Iya, Pak. Kalau untuk kegiatan proyek P5 itu kalau yang saya pahami itu menggunakan kalau diarahkan kepada teori belajar, artinya dia menggunakan teori konstruktivistik sama teori humanistik, Pak. Jadi ada dua teori yang bisa dipakai. Humanistik berarti dia di sana membangun pembiasaan. Ya, pembiasaan di sana dengan memanusiakan manusia itu, Pak. Untuk kita ya. Diulangi, Bu, diulangi. Oh ya, oke. Jadi untuk kegiatan proyek P5 itu yang saya pahami ini, Pak, untuk teori belajar yang bisa dipakai ada dua. Ada teori humanistik, artinya di situ di mana memanusiakan manusia itu terlibat di dalam P5, artinya ada masalah pemenuhan kebutuhan lingkungan hidup bagi manusia. Yang kedua teori yang dipakai adalah konstruktivistik, Pak. Ini membangun pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan P5 itu sendiri atau proyek itu sendiri, Pak. Sekarang misalnya kan ada materi Asmaul Husna ya. Atau ya, Asmaul Husna. Kalau untuk menghafal Asmaul Husna itu kira-kira menggunakan teori belajar apa itu? Ibu Sukma? Itu arahnya ke kognitif, Pak. Kognitif karena itu mengarah pada pengetahuan, artinya membangun pengetahuan di sana, Pak. Kalau untuk menghafal Asmaul Husna, kemudian dipakai juga kepada teori behavior, Pak. Behavior artinya berkaitan dengan pengamalan daripada Asmaul Husna itu sendiri, Pak, yang dilakukan dengan pembiasaan nantinya. Oke, Ibu, ini yang terkait dengan moderasi ya. Oh ya, moderasi, Pak. PPRA. Oh, PPRA ya. Bagaimana pendapat Ibu-ibu kira-kira tentang apa itu, Pak? Moderasi beragama. Moderasi. Ya, kepada itu diajarkan kepada siswa apa pendapat? Terkait dengan profil pelajar rahmatan lil alamin ya, Pak. Ya. Siapa, Pak?
Saya Silakan Bu Sukma ya, silakan Oke. Bu Sukma. Kalau pendapat saya tentang moderasi beragama terkait juga ada kaitannya dengan PRRA itu, artinya profil pelajar rahmatan lil alamin. Ini saya ke arah moderasinya dulu Pak. Secara pribadi saya juga mendukung masalah moderasi beragama itu, karena di dalam penjelasan moderasi beragama itu saya melihat bahwasanya membangun silaturahmi yang kental, baik itu sesama kita muslim maupun dengan antar agama gitu. Di dalam moderasi beragama itu juga bukan berarti kita membebaskan segala hal, tidak Pak, tapi ada ketentuan-ketentuan yang memang tidak bisa dilangkahi tapi bisa berkolaborasi dengan masyarakat lainnya gitu Pak. Jadi dalam hal akidah kita punya batasan, tapi dalam hal sosial itu kita harus bertoleransi gitu Pak. Jadi penekanan pada moderasi beragama ini itu mengarah pada toleransi dan mau saling menghargai dan menghormati antar agama maupun dalam agama kita sendiri, agama Islam. Terkait dengan profil pelajar rahmatan lil alamin, artinya mau mengajarkan kepada siswa kita untuk kembali kepada bagaimana kita di dalam Al-Quran sudah diajarkan tentang bahwasanya ada toleransi di situ Pak. Jadi ada toleransi yang sudah diajarkan di dalam agama kita, di dalam Al-Quran, yaitu agamamu agamamu, agamaku agamaku. Berarti moderasi beragama ini ada kaitannya dengan penjelasan di dalam Islam. Jadi ketika profil pelajar rahmatan lil alamin ini digunakan untuk anak-anak sekarang, artinya ada kaitannya juga dengan moderasi beragama, artinya membangun karakter siswa-siswa itu untuk bisa menjadi siswa-siswa yang beriman, bertakwa, cerdas pengetahuannya maupun imtahnya, tetapi juga memiliki toleransi, saling menghargai dan sifat sopan santun yang baik gitu Pak. Itu Pak. Oke, kita lanjut ya. Iya Pak. Kita ke lebih teknis lagi ke RTP lah, katakan begitu. Ya, sepanjang ibu ketahui, kalau menyusun bahan ajar itu isinya apa saja? Silakan Bu Sukma. Oke. Baiklah Pak, untuk bahan ajar, jadi ketika kita menyusun bahan ajar, yang pertama yang harus diperhatikan adalah kita mengacu pada kurikulumnya dulu Pak. Kurikulum apa yang kita pakai. Kalau sekarang artinya kurikulum merdeka, artinya kita bahan ajarnya pun harus mengarahkan pada kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua adalah kita harus melihat sasarannya siapa, siswa kita siapa. Jadi kita harus melihat siswa kita juga dalam menyusun bahan ajar. Jadi tidak bisa pilih-pilih sesuai kehendak kita saja, tidak bisa, tapi harus mengarah pada siswanya juga. Yang ketiga adalah harus melihat pada fasilitas yang ada. Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan fasilitas yang ada untuk bahan ajar. Bisa kita gunakan dalam bentuk digital ataupun non digital. Kalau memang mendukung digital, kita gunakan digital. Kalau tidak mendukung, ya kita balik non digital. Tapi tidak masalah untuk itu. Jadi selain dari sarana prasarana tadi atau fasilitas tadi, ada juga berkaitan dengan teknik dan metode apa yang mau kita pakai. Jadi di situ di dalam bahan ajar itu pun harus mengacu pada itu juga. Dan itu berkaitan dengan siswa lagi, balik-balik gaya belajar dan gaya pengetahuan daripada siswa. Kemudian kita harus memperhatikan juga sumber-sumbernya Pak. Jadi sumber yang mau kita ambil itu harus kompeten dan memang bisa mendukung pemahaman daripada siswa kita nantinya. Gitu. Sukma? Oh iya Pak, baru masuk lagi nih Pak. Iya. Materinya apa Bu? Materi saya yang saya ambil itu Pak tentang di fase E Pak, kelas 10, itu tentang bab 1 tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Namun pada RPP-nya itu saya ambil cuma di satu tujuan pembelajaran, yaitu tentang peserta didik mampu membaca surat Al-Maidah ayat 48 dan surat At-Taubah ayat 105 dengan fasih dan lancar itu Pak. Itu berarti mampu membaca. Itu P berapa itu? Itu masih masuk pada kalau kognitifnya itu di C2, masih di tingkat lot semua itu Pak. Baik P-nya juga masih di tingkat lot itu Pak. P-nya P berapa? P masih
P2 juga Pak, karena dia masih pada tahap LOTS Pak, belum sampai MOS. Kelas 10 itu ya? Kelas 10? Iya Pak, kelas 10 Pak. Mampu meniru? Iya, masih mampu membaca, masih dalam tahap meniru, karena terus terang aja di sekolah kami itu untuk yang tahun kemarin itu untuk kemampuan membaca anak itu yang kelas yang saya pegang itu Pak memang masih tergolong cukup rendah lah, masih 50-50 itu Pak. Oke. Ya, Ibu Sukma tadi surat Al-Maidah ya? Iya, membaca surat Al-Maidah dengan surat At-Taubah Pak. Kalau jadi tujuannya kan dengan pasti ya. Jadi mengujinya seperti apa menilainya? Mengujinya saya biasanya pakai praktek secara lisan Pak. Anak Lisan, oke. Ya, praktek gitu Pak. Oke. Terakhir saya ingin melihat kemampuan membaca Al-Qur'annya ya. Silakan siapkan Al-Qur'annya. Kita mulai dari Ibu Sukma dulu. Ya Pak. Surat apa Pak yang mau dibaca Pak? Silakan dibaca surat An-Nur coba. An-Nur, bentar Pak ya. An-Nur 35 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalun nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. As-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la sarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudi'ul walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Sekedar masukan untuk Bapak Ibu semua terkait dengan baca Al-Qur'an itu ya. Kita kan sebagai guru agama ya, idealnya bacaan Quran kita itu lebih bagus dari siswa kita ya. Jadi mohon untuk dibagusi lagi membacanya. Ibu Maria, kemudian ya saya dengar itu makhrajnya kurang ini ya. Untuk guru agama sih, kalau untuk bukan guru agama nggak masalah ya. Tapi masalah juga karena Al-Quran itu kan kembali ke suci kita yang harus kita baca, mendapat pahala kan. Sebenarnya kan kalau kita menggunakan teori belajar yang berulang-ulang di behavior itu kan kalau kita baca terus sebenarnya akan lancar juga. Tapi kalau kita jarang bacanya ya nggak lancar aja. Kemudian jangan lupa Al-Quran itu kan kan suci. Jadi memang harus dengan kondisi yang suci untuk menyentuhnya gitu. La yamassuhu illal mutahharun kan gitu kan. Tidak akan menyentuh Al-Quran itu karena itu suci gitu. Itu harus kalau bahasa agama itu didawamkan ya, harus sering dibaca lah, jangan sampai kita kalah dengan murid kita kalau guru agama, karena kita mengajar agama itu tidak lepas dari Al-Quran materinya. Bayangkan kalau Bapak Ibu, kalau Ibu bacaannya tidak bagus, bayangkan kalau Bapak Ibu, kalau Ibu bacaannya tidak bagus, kan akan menjadi bahan olok-olokan siswa kita kan, malu kita. Ya, saya kira itu saran saya ya. Kalau surat An-Nur 35 itu
sudah hafal ya, sudah saya pakai tiap hari dalam sholat, terutama dalam sholat malam itu, sehingga itu memang ya sudah menjiwai, kira-kira gitu ya, sudah melekat dan sudah merasakan ininya, nikmatnya kira-kira. Itu kan tentang cahaya itu ya. Iya, Pak. Bapak Ibu itu kalau baca artinya itu luar biasa gitu. Cahaya di atas cahaya. Nur ala nur. Ya, itu. Bagus kalau mau dihafal kemudian dibawa sholat ya. Jadi akan mempertajam sukma kita gitu. Ya itu saran dari saya ya. Iya, Pak. Terima kasih atas. Iya, Pak. Kita akhiri ujian kita malam ini dengan sama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya. Terima kasih ya, Pak. Ibu Sukma ya. Ibu Sukma. Sama ya pertanyaannya. Yang pertama tolong ditunjukkan ya aspek-aspek yang tadi saya tanya ya. Pertama itu kan tadi teori belajar ya. Nah, teori belajar apa aja yang menjadi dasar penyusunan modul ajar yang Ibu buat itu. Ya, langsung. Di bagian mana itu? Di bagian mana aja tadi? Sebentar, saya lihat dulu. Sebentar, saya lihat dulu Anda ya. Di mana? Di kegiatan inti. Itu apa itu? Teori belajar apa tadi? Nah. Oke, terus teori belajar apa lagi tadi? Di mana itu? Teori belajar sosial itu kan lebih ke ini ya, melihat kehidupan sekitar masyarakat, kemudian dijadiin bahan. Terus teori belajar apa lagi tadi?
Yang mana itu? Di mananya? Bagian mana? Teori pengembangan, teori belajar pengembangan. Yang saya tahu itu kan teori belajar itu behavioristik gitu ya. Ada kognitif, ada teori belajar konstruktivistik, kemudian teori belajar sosial, humanistik. Kalau teori belajar perkembangan itu yang mana? Ya. Ya, humanistik itu kan potensi-potensi kemanusiaan peserta didik itu didorong keluar gitu loh. Misalnya bagaimana memberi motivasi, memberikan kesempatan bertanya, tidak mendikte, menggurui, tapi memberi kesempatan untuk dia berpikir. Kalau tujuan pembelajaran sudah ada ya di situ ya. Alur tujuan pembelajaran ada di situ. Kalau yang pahami tentang alur tujuan pembelajaran itu apa? Ada pendekatan ini nggak, technological, pedagogical, and content knowledge, impact. Kalau problem based learning ada di situ. Project based learning ada nggak? Ini sudah ada semua komponen tujuan ada, materi ada, sudah saya lihat ya materi, metode juga ada ya, media dan lembar kegiatan, lembar kerja ada.
instrumen atau instrumen assessment sudah ada juga ya sini ya. Tapi instrumen assessmentnya ada ini nggak, ada unsur pengembangan critical thinkingnya nggak? Nggak kok, ada nggak? Bisa nggak? Bisa walaupun ini tentang pembaca, tajwid, makna, bisa nggak diarahkan misalnya ke creative thinking, misalnya berpikir kreatif? Ya di apa instrumen penilaian itu ada nggak yang mengarahkan mereka lebih kreatif gitu, atau mengarahkan mereka ngambil keputusan yang tepat gitu? Ada nggak? Ini kan ada, memang di sini ada intisari materinya apa tuh? Intisari materinya. Kelas berapa ya? Tajwidnya benar, terus apa lagi? Nah, kalau kaitannya dengan pembelajaran bermakna, materi pembelajaran yang ada unsur bermaknanya, ada nggak di sini? Misalnya untuk apa hikmahnya atau apa gitu. Nggak di materinya itu, ada nggak Anda kaitkan dengan filosofinya, kenapa harus tajwid benar, kenapa harus bacaannya ini misalnya?
Nah, materi yang Ibu lampirkan di sini ini kategorinya apa nih? Fakta, konsep, prosedur atau apa nih? Konsep ya, bukan prosedur. Tata cara, misalnya kalau makharijul huruf itu apa? Ya, misalnya ikhfa itu prosedurnya atau tata caranya adalah kalau bertemu nun mati dengan apa gitu, zai atau apa gitu, izhar. Prosedur itu sebenarnya prosedur. Tata cara melafazkan izhar, apa, tata cara membaca bacaan yang ada ikhfa-nya ya. Kalau ketemu mat tabi'i atau apa gitu ya. Kan prosedur itu lebih ke prosedur. Kalau yang HOTS-nya ada nggak? Materi yang ada unsur high order thinking skill, keterampilan tingkat tinggi. Iya, materinya. Karena ini lebih ke ini ya, prosedur ya mungkin ya. Lebih ke apa? Konsep dan prosedur. Konsep tentang tajwid. Assessment ini ada assessment awal, assessment formatif, sumatif. Ada nggak? Yang ini sumatif ya, yang ada sumatif. Teknik assessment dan instrumennya ada di sini ya. Ya berarti hanya ada sumatif, ada teknik assessment dan instrumen ya. Kalau instrumen assessment yang berorientasi HOTS atau prinsip-prinsip merdeka belajar ini ya, nggak ada ya di sini ya. Ada mana? Ya, sekarang ke Quran aja ya, bacaan Quran ya. Silakan baca Quran, baca salah satu ayat dalam Quran.
Ya, cukup ya. Bukan ashabul. Ya, ashabul. Ya, ashab kan. Coba nulis. Innal insana lafi khusrin. Coba. Innal insana lafi khusrin. Coba. Belum terlihat. Belum ya. Dia itu karena ada background itu ya. Kalau nggak pakai background, innal, bukan annal. Oh, coba lihat dulu, saya lihat dia tahu salahnya di mana. Agak diangkat, yang bawahnya nggak kelihatan. Diangkat lagi, diangkat. Iya, bukan H, dan itu bukan kha, kan husrin. Anna tuh inna, ya. Anna, inna, alif nun, nggak pakai alif lagi, inna. Ya udah ya Bu. Ya cukup ya saya kira untuk kelompok 1. Terima kasih kehadiran ibu-ibu semua. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Pak bantuannya. ya sama-sama ya. Ya Pak. Saya live duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.